Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Saya ingin membagikan sedikit renungan terkait dengan makna dan bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah benar Yesus itu bangkit dari kematian? Apakah ada alasan atau argumentasi yang sederhana untuk kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian? Saya mulai dengan makna dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Kebangkitannya juga membuktikan keilahiannya. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab itu benar adanya, karena apa yang dinubuatkan terkait dengan Yesus sampai pada kematian dan kebangkitannya itu tergenapi dalam perjanjian baru dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga kita nggak perlu menantikan Mesias yang lain, karena Yesus itu sendirilah Mesias yang dinubuatkan atau dinanti-nantikan oleh umat Allah, bukan hanya dalam perjanjian lama, tapi seluruh umat manusia. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus juga menjadi dasar untuk kita percaya ada kehidupan di balik kematian. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada pengampunan. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada gereja, tidak ada kekristenan, tidak akan ada keselamatan. Semuanya ini ada karena ada Yesus yang bangkit. Bahkan Injil kehilangan substansi kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Karena apa? Karena dasar, inti atau jantung dari kekristenan terletak pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada sedikit pun ruang keraguan tercipta dalam diri kita seharusnya. Karena apa? Terlalu kuat alasan, terlalu kuat bukti dari Yesus yang bangkit. Nah, saya akan bagikan 4 alasan yang sederhana untuk kita percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. 4 alasan yang sederhana ini bisa diterima secara logis maupun secara teologis. Yang pertama, kubur kosong. Ada lagu yang berkata demikian, kubur kosong membuktikan dia hidup. Keempat, Injil melaporkan kebangkitan dengan menceritakan lebih dulu kepergian beberapa perempuan pada fajar hari Paskah. Setibanya di tempat, mereka terperanjat, takjub, terheran-heran sebab mayat Yesus sudah hilang. Ternyata kuburannya kosong. Tetapi kubur Yesus kosong itu bukan karena ada yang mencuri mayatnya, seperti ada tuduhan yang mengatakan demikian. Nah, saya akan jelaskan argumentasi selanjutnya. Karena kubur kosong bukan argumentasi yang berdiri sendiri. Ada argumentasi yang lain untuk kita diyakinkan lebih lagi bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Yang kedua, terkait dengan kain kafan dibiarkan. Hal ini tentu menjadi perhatian dari laporan yang mengatakan bahwa mayat Kristus tidak ada lagi. Ialah kain kafannya ditinggalkan. Jadi Yesus meninggalkan bukti dari kebangkitannya dengan dibiarkannya kain kafan. Kalau memang mayat Yesus dicuri, kenapa kain kafannya dibiarkan? Itu tentu bukan karena ada orang yang mencurinya, apalagi para murid mencuri mayatnya. Itu sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri. Kita tahu bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang. Kisah Rasul bahkan mencatat 40 hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada banyak orang untuk menunjukkan bahwa benar-benar dia hidup. Dia bangkit dari kematian. Ada Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lainnya. Ada Petrus, Yohanes, ada kepada 2 murid dalam perjalanan menuju Emmaus. Lalu puncaknya, selain kepada para murid, ada kepada 500 pasang mata. 1 Korintus pasal yang ke-15. Dalam konteks hukum ada 2-3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Ini bukan hanya 2-3 orang, lebih dari 2-3 orang, bahkan ratusan orang menyaksikan, melihat Yesus yang bangkit. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun seharusnya keraguan dalam diri kita untuk percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Pembuktian yang terakhir atau argumentasi yang keempat, yaitu bahwa murid-murid berubah.
Tidak ada alasan yang lebih logis, tidak ada alasan yang lebih masuk akal untuk menjawab mengapa para murid itu begitu radikal mengalami perubahan selain kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itulah yang menjadi alasan dan kekuatan untuk mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dari pengecut, pengkhianat, menjadi seorang yang pemberani, seorang yang radikal bagi kemuliaan Kristus. Mereka bukan hanya sekedar mengalami perubahan yang radikal secara karakter, tetapi mereka sampai pada titik mempertaruhkan nyawanya bagi Yesus yang bangkit. Tidak mungkin mereka sampai rela mengorbankan nyawa mereka kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Ini adalah makna dan bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini semua membuat kita yakin bahwa Dia benar-benar bangkit dari kematian, dan tidak ada ruang keraguan seharusnya dalam diri kita untuk percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia bangkit dari kematian, dan suatu hari nanti Dia akan datang menjemput setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah bagi kita semua.